Waktu tunggu ibadah haji yang mencapai belasan hingga puluhan tahun membuat kebanyakan masyarakat berangkat haji pada usia yang tidak lagi muda. Dengan kondisi ini, penyakit demensia pun mengintai lansia yang hendak beribadah ke Tanah Suci. Lantas kira-kira bagaimana antisipasinya? Kami akan membahas bersama Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Dr. Muhammad Imron. Selamat malam waktu Indonesia, Dr. Imron. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mungkin bisa digambarkan ya, kalau kita melihat sosial media ramai sekali karena ada jamaah haji Indonesia yang berada di Madinah, demensia terlihat linglung begitu. Bagaimana sebenarnya tren demensia pada calon jemaah haji dan kira-kira antisipasi yang bisa dilakukan itu seperti apa, Dok? Iya, baik. Jadi jemaah haji lansia kita memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun ada sedikit peningkatan ya. Rata-rata di tahun 2019 atau sebelum pandemi itu ada sekitar 34%. Setelah pandemi itu mengalami peningkatan di tahun lalu itu sampai 37%. Nah, ini memang angka yang cukup tinggi dan memang untuk jemaah-jemaah lansia ini ada sedikit penurunan baik kemampuan untuk berpikir ya, kemampuan untuk berkomunikasi dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Nah, ini juga yang menjadi salah satu faktor yang memang muncul sebagai yang bisa kita katakan tanda normal dari penuaan seperti itu. Nah, untuk antisipasi sendiri sebenarnya bagi jemaah-jemaahnya lansia ini di Indonesia, di tanah air sejak mereka sebelum berangkat ini sudah ada screening tertentu untuk mendeteksi mereka yang memiliki gangguan demensia yang berat. Nah, apabila memang kondisinya yang sangat berat, nah tentu saja ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi memang ada kondisi-kondisi jemaah kita yang lansia ini masih bisa dikatakan mengalami gangguan demensia yang ringan sampai sedang dan ini masih memungkinkan bagi mereka untuk diberangkatkan. Oke, baik dokter, kalau kita melihat kasus demensia ini kan sebenarnya bukan pertama kali terjadi, tapi setiap tahun selalu ada kasus berulang dengan orang yang mengalami demensia, jemaah haji yang mengalami demensia. Bisa dijelaskan tidak, Dok, secara mudahnya prosedur atau screening pemeriksaan kesehatan dan demensia pada calon jemaah haji itu seperti apa, terkhusus untuk lansia? Iya. Bagi jemaah haji lansia, sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan ini berlaku bagi semua jemaah haji. Jadi untuk pemeriksaan kognitif ada dua jenis pemeriksaan khusus untuk deteksi gangguan demensia ini. Yang pertama adalah pemeriksaan kognitif. Pemeriksaan kognitif ini diantaranya adalah ada yang kita sebut dengan minikog. Minikog ini adalah mengingat 3 kata sederhana. Ya, 3 kata benda atau 3 kata yang sederhana yang bisa mereka ingat, mereka kenal dan bisa dalam bahasa daerah yang mereka pahami. Kemudian ada yang disebut dengan menggambar jam, ya, clock drawing test. Nah, itu yang dalam bentuk pemeriksaan kognitif. Kemudian juga ada pemeriksaan abbreviated mental test. Nah, mental test ini untuk mendeteksi apakah jemaah yang lansia terutama sudah mengalami gangguan orientasi sejak di tanah air, sudah terjadi kebingungan, kesulitan untuk komunikasi dan seterusnya. Oke, Dokter Imron, Anda tadi mengatakan untuk jemaah yang teridentifikasi mengalami demensia ringan ini masih boleh diberangkatkan ke Tanah Suci begitu ya. Nah, untuk jemaah yang teridentifikasi dengan demensia ringan ini, apakah ada training tertentu atau langkah tertentu untuk meminimalisir nanti semakin parah demensianya? Iya, jemaah dengan demensia ini memang biasanya ada paling banyak disebabkan karena penyakit seperti Alzheimer gitu ya. Jadi Alzheimer ini gejala demensia yang bersifat progresif. Nah, ini yang bisa kemudian kalau ditemukan sejak dini ya, masih gejala ringan, ini biasanya bisa dibantu dengan obat-obatan dan juga pembinaan kesehatan sejak di tanah air, di puskesmas di mana mereka berada. Nah, tapi kemudian juga
Selain itu juga ada yang kita kenal dengan demensia vaskular. Nah, demensia vaskular ini biasanya karena ada gangguan aliran darah ke ke otak gitu ya. Jadi misalnya pada penderita hipertensi ya atau penderita diabetes atau penderita penyakit jantung dan lain-lain. Nah ini pada dasarnya memang untuk perbaikan kasus demensia karena penyakit karena ada gangguan aliran darah ke otak ini biasanya di terapi adalah mengatasi penyakit dasarnya. Jadi bagi mereka yang hipertensinya ini dikendalikan, begitu juga bagi mereka yang diabetes. Baik, dokter, dengan adanya kasus calon haji lansia yang mengalami demensia, apakah nanti ke depannya akan ada penambahan petugas pendamping atau petugas kesehatan, dokter? Untuk jemaah haji lansia, terutama mereka yang menderita demensia, memang yang paling penting adalah adanya pendamping. Ya. Nah, pendamping ini tentu saja tidak hanya petugas, tapi juga sesama jemaah yang berada dalam satu kelompok terbang. Jadi bagaimana jemaah lansia ini, bagi mereka kita ciptakan ekosistem yang baik untuk bersosialisasi, ya mereka kita libatkan bersosialisasi, kemudian komunikasi selalu diajak berbicara, diajak bicara, kemudian juga pada saat aktivitas di luar gedung itu selalu didampingi. Nah ini yang paling penting, menciptakan ekosistem yang baik di kelompok terbang sendiri. Memang petugas-petugas ada direkrut untuk pendapat lansia-lansia yang memang berhaji tanpa pendamping, tapi tentu saja fokus utamanya adalah bagaimana kelompok terbang itu sendiri yang menciptakan suasana kekeluargaan atau kekerabatan untuk pendamping bagi lansia ini. Oke, dokter, ini mungkin yang banyak dipertanyakan masyarakat di luar sana. Jika seseorang calon jemaah haji ini teridentifikasi mengidap demensia dan baru terjadi parahnya di Tanah Suci seperti yang tadi video kita saksikan, sebenarnya apakah hajinya ini masih dianggap sah atau seperti apa sebenarnya aturannya? Iya, bagi jemaah haji yang seperti tadi ya, Puan Tama, jadi ini seperti kondisi yang bisa kita katakan adanya gangguan organik ya, misalnya adanya penyakit tertentu sehingga kemudian ada gangguan pembuluh darah aliran darah ke otak. Ini bisa saja terjadi karena satu kelelahan, kemudian yang kedua dehidrasi ya, kurang cairan. Kemudian juga memang ada penyakit komorbid seperti hipertensi maupun diabetes. Nah ini biasanya mereka dengan kasus demensia seperti ini setelah diterapi baik pemberian cairan, kemudian juga dengan istirahat yang cukup dan juga mengendalikan penyakit kronisnya, ini bisa kembali berkomunikasi lagi dengan baik seperti tadi kita lihat di tayangan ini. Oke, dokter, terakhir tadi sempat menyinggung masalah hipertensi juga ya begitu. Mungkin bisa diulas sedikit juga dok mengenai hipertensi. Apa yang seharusnya dilakukan untuk bisa mengantisipasi hipertensi bagi para calon jemaah haji? Ya, bagi penderita hipertensi tentu saja yang paling penting adalah bagaimana mereka mengatur pola hidup dan juga mengkonsumsi obat secara rutin sesuai dosis. Jadi pola hidup yang kami anjurkan terutama pada saat mereka akan berangkat sejak di tanah air adalah istirahat yang cukup ya sebelum masuk ke asrama haji dan juga setelah di Tanah Suci agar tidak memaksakan dirinya untuk melakukan aktivitas fisik ibadah yang berat. Ya. Nah, karena ini bisa memicu kelelahan ya dan juga bisa memicu terjadinya kenaikan tekanan darah, dan juga yang kami anjurkan adalah mereka melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di kloter, ya ada dokter kloter di sana di kloter yang bisa melakukan pemeriksaan minimal satu kali seminggu ya untuk mengecek tekanan darah. Oke. Baik, kesehatan adalah kunci yang sangat penting untuk melaksanakan ibadah haji. Kita sama-sama berharap, sama-sama berdoa semoga calon jemaah haji asal Indonesia ini semuanya dalam kondisi yang baik, sehat sampai kembali ke tanah air nanti hingga kloter terakhir. Terima kasih telah bergabung bersama kami Dr. Imran dari Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.